Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tarda'a ihdakunna ayyatuhan nisa'u ay nisa'u adal ummah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah satu di antara kamu enggak senang atau enggak ridho atau enggak suka ayyatuhan nisa, wahai umatku perempuan-perempuan, nisa'u hadil ummah. Kata Rasulullah, innaha idza kanat amilan, wahai perempuan, emang ente gak pada senang dikala di antara ente ada yang hamil, mengandung janin anak min jaujiha, saking rabi'ne ya sinisa, wa huwa anha radin, dan si laki ridho akan keberadaan hal kamu mengandung. Artinya si suami ini senang luar biasa, senang luar biasa. Bi antakuna muti'ah, artinya si suami ini senang sama si istri yang sedang hamil. Si perempuan ini dalam keadaan taat kepada suaminya, muti'atan lahu bima ya'ilu, dari hal yang dihalalkan. Wa misluhal ummah al mu'minatul amilah min sayyidiha, amat tiga. Wa misluha ammatul mu'minatu amilatun alhamilatu min sayyidiha, seperti sebagaimana juga seorang amat, hamba saya perempuan yang mukmin beragama Islam yang hamil daripada sayyidnya. Apa kata Rasulullah? Annalaha mislu ajri shaim al-qaim fi sabilillahi. Kata Rasulullah bahwasanya perempuan yang begitu dalam keadaan hamil daripada mengandung janin dari suaminya, kata Rasulullah, maka baginya ai bi annala muddata amliha, bagi itu si perempuan yang sedang menghamil janin daripada suaminya, masa-masa waktu selama dia hamil berarti berapa bulan? 9 bulan, dari detik pertama sampai nanti detik terakhir. Apa kata Rasulullah? Buatnya, baginya mislu ajri shaim, dia akan diberikan ganjaran bagi sebagaimana orang yang puasa di siang hari, al-qaim, dan ibadah di malam hari, fi sabilillah, dan dalam keadaan orang yang jihad fi sabilillah. Bayangin coba, orang sedang jihad perang fi sabilillah, puasa, sholat. Bayang coba itu pahala segede apa. Jihadnya aja udah luar biasa, ditambah lagi dia ibadah puasa, lagi perang puasa. Itu pahala cuma-cuma Allah berikan buat perempuan yang sedang hamil. Besok bikin lagi. Ya, luar biasa. Nggak tinggal diam Allah. Ini perempuan pahalanya di rumah itu luar biasa, nggak usah ke medan tempur, cukup di rumah dia mengandung anak, dia jaga tuh anak, suami ikhlas ridho, senang luar biasa. Biasanya memang laki mah kalau suami hamil senang, betul nggak? Maka itu perempuan akan diberikan sama Allah selama dia hamil, hitungan detik, hitungan harinya itu Allah berikan pahala sebesar orang yang jihad fisabilillah, sedang perang dalam keadaan puasa dan dia beribadah kepada Allah, sholat maksudnya, al-qaim as-shaim. Besar apa enggak tuh pahala? Jihadnya aja udah ketahuan syahid. Ya. Wa idza asabatalku, enggak sampai di situ. Bagaimana kalau umpama pas 9 bulan terjadi darah mulai yang namanya perut perih-perihan tuh, si janin pengen keluar. Mulai kan tuh tolku sakit, si cabang bayi pengen keluar. Kalau orang dokter bilang mah pembukaan itu. Tahu sampai pembukaan berapa? Mungkin dari pembukaan pertama sampai dia berojol tuh anak. Kata Rasulullah, wa idza asabatalku, kalau umpama pas anak mau keluar, ai waj'ul wiladah, sakit perut dikarenakan pengen beranak, itu lam ya'lam ahlus sama'i wal ardi min insin wa jinnin wa malakin. Ini akan diberikan luar biasa pahala yang akan membuat dia senang di atas kesenangan.
kebahagiaan di atas kebahagiaan, dan itu pahala ahlus sama nggak bakal tahu. Pahala segede apa? Wa ahlul ardi, juga ahli bumi, minal insi wal jin wal malak, baik dari manusia, jin, bahkan malaikat gak tahu sebesar apa akan Allah berikan door fresh buat itu perempuan yang sedang tolku wajul wiladah. Ma ukhfiya ai hubi alaha, dan itu nggak bakal disamarkan lagi, artinya akan Allah berikan buat dia dan yang lain nggak bakal tahu. Bangsa jin, manusia, dan malaikat. Min qurrati ayun, dari sesuatu perkara yang membuat mata bahagia di atas kebahagiaan yang ada dan yang dia pernah rasakan. Min syai'in nafis, dari hal yang begitu indah. Tukirru bihi ainuha, yang membuat mata senang luar biasa. Kenapa? Li ajli aqlaha, karena sesuatu yang bikin dia gelisah. Apa? Rasa sakit itu. Rasa sakit itu kan perempuan udah mulai gelisah itu. Udah mulai nggak tenang. Anak pengen keluar tuh udah nggak tenang. Wah, udah pokoknya udah nggak tenang. Apa yang dipikirin itu, Masya Allah. Ya bener nggak? Selesai sampai situ, Allah berikan pahala yang luar biasa, dan itu nggak ada yang tahu. Nggak sampai di situ. Wa idza wada'at lam yakhruj min labaniha jur'ah, dan kalau si perempuan itu melahirkan dan si cabang bayinya itu merasakan air susu ibunya sejur'ah, setegukan, sesendok setegukan, apalah bahasanya, bidhammi pasukunin walam yu'sa, atau walam yu'sa al waladu, dan itu si anak disusuin min sadaiha, dari 2 pentil susunya itu si perempuan, musatan, sekali sedotan. Ingat, sekali sedotan, sekali dia menyot. Binaan wa binaa lapat yumassu lil fa'il, bisa ya musuh berarti. Kalau mabni lil maf'ulnya, wa bina'uhu lil maf'ul yumassu, ya musuh lil fa'ilnya, yumassu lil maf'ulnya. Ila kana laha, apa kata Rasulullah, kecuali akan Allah berikan baginya bikul jur'ah, di setiap setegukan dan setiap sedotan, nyotan lah bahasanya. Apa? Asanatun, yaitu setiap setukan 1 buah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 jam berapa sedotan itu dia nyusu sama ibunya, segitu banyak akan Allah berikan kebaikan secara cuma-cuma. Padahal dia nggak jikirnya nyusuin anak. Jadi perempuan tuh kalau lagi nyusuin anak sama aja dia lagi jikir, karena Allah berikan cuma-cuma kebaikan. 1 sedotan berapa tahun itu ibu menyusui anak? 2 tahun. Selama 2 tahun itu setiap sedotan nyotan Allah berikan kebaikan cuma-cuma. Insyaallah. Itu anak yang nyusu. Bagaimana kalau babanya? Udah kemarin babanya mah 5 tep lagi pahalanya. Serius, bener, lebih dari anak. Anak cuma 1 sedotan, satu apaan? 1 kebaikan. Kalau bapak udah kemarin masalahnya. Mau diingetin lagi, biar semangat. Ayu mamratin, kemarin jelas. Ayu mamratin khadamat. Udah lewat jauh ini. Kata Rasulullah, siapa saja wahai Fatimah, perempuan yang berkhidmat jauh-jauh kepada suaminya, termasuk itu kan melayani suami, termasuk ngelonin, istilahnya mau begitu. Biniatin sodiko, itu si perempuan yang ngelayanin lakinya dengan niat yang benar, niat lempeng, niat karena Allah, bukan niat karena pengen dibeliin HP. Iya, ngerangkul laki biar ada maunya, bukan. Tetap dia karena takdim kepada suami, ngormat kepada suami, taat kepada suami, ikhlas karena Allah. Nih ganjarannya. Kalau tadi dia anaknya yang nyusu, 1 kebaikan. Kalau lakinya yang begitu bagaimana? Kata Rasulullah, ila kharajat min judubiha, kecuali apa yang akan Allah berikan, itu pahala. Allah bersihkan dia dari segala dosa. Kayaumi waladat ummuha, sebagaimana waktu dia lahir daripada ibunya. Wow, lebih besar pahalanya. Bersih si perempuan tuh kalau ngalahin laki. Bener, rontok dosanya. Rontok dosanya. Iya. Kan begitu kemarin keterangannya. Ya, walam takrut minat dunya,
Dan itu si perempuan gak bakal mati meninggalkan dunia. Wala minadzunubi syai'un, tidak ada sekalipun dosa yang ada pada catatan amalnya. Insyaallah. Dan selain itu watajidu qabraha, si perempuan itu akan mendapatkan kuburannya. Pekuburannya apa kata Rasulullah? Raudhatam min riyadil jannah. Wangi. Perempuan kalau ngelayanin laki dengan niat ikhlas, mati kuburannya wangi. Itu kata Rasulullah. Oh, bukan itu doang. Kalau laki dilayanin sama si istri dengan niat yang ikhlas juga, maka kata Allah itu waktu di dunianya, nanti di akhiratnya akan Allah berikan pahala sebanyak 1000 kali pergi haji. Itu mabrur. Saya pengen tanya, ada yang pernah pergi haji 1000 kali? Berarti kan 1000 tahun dia umurnya. Betul nggak? Ada yang 1000 nggak ada. Kecuali bini yang melayani laki dengan niat sedekah, niat yang jujur. Bukan itu doang. Bahkan wa umrotin, 1000 kali umroh. Timbang satu doang mah, perempuan mana yang kalau pengen umroh mah gak usah jauh-jauh, layanin laki dengan ikhlas, umroh 1000 kali, haji 1000 kali, itu mabrur. Itu pahala kalau ngalahin laki. Ya kalau anaknya nyusu gimana? Ya tadi pahalanya. Oh laki mau udah kelewat kemarin, luar biasa. Itu pahala buat perempuan yang melayani laki dengan sedekah, niat yang jujur karena Allah, bukan karena sesuatu. Jadi pahalanya. Nah, bagaimana kalau pas kan kita biasanya bini kalau punya anak bayi suka begadang, bener nggak? Udah ada keterangannya nih. Udah ada kalau ada perempuan suka curhat pada begadang, iya, udah ada, Rasulullah udah ngebilangin. Ini mangatin. Kata Rasulullah nih, lanjutnya, mana selain setiap 1 kali sedotan 1 kebaikan dari Allah. 2 jam berapa kali sedotan? 1000 atau 100, 200 sedotan, 200 kebaikan Allah cuma-cuma berikan. Padahal tuh perempuan tidur, nyusuin sambil tidur. Zikir kagak, sholat kagak, kebaikan cuma-cuma Allah obral. Fa'in asharoha, kalau memang itu si bayi menyebabkan si istri harus begadang, malam kencing, bangun nangis, atau berak lailatan pada malam hari, aywa idatan, 1 malam itu umpama si perempuan begadang karena si anak nangis, tah itu mah pengen nyusu, tah itu mah berak, tah itu mah aja kencing, tah itu mah apa, pokoknya mah bla bla, pokoknya mah itu perempuan yang tahu. Kanala mislu ajisabina raqabah, maka si perempuan diberikan ganjaran sama Allah dikala dia bergadang melek matanya di malam hari karena anak nangis. Allah berikan apa ganjaran sebesar sebagaimana tu'tikuhum bisabilillah, orang yang memerdekakan hamba saya 70 hamba saya. Bayangin tuh perempuan begadangin anak, pahalanya seperti orang yang memerdekakan hamba saya, ikhlas karena Allah, taat karena Allah sebanyak 70 hamba saya. Allah, pahalanya luar biasa, diobral sama Allah. Jadi kalau ada perempuan pada curhat begadang mulu, semangatin, neng, pahalanya segede gini. Sabar, yang penting sabar karena Allah. Diikhlasin dengan ikhlas karena Allah. Aiming goria, bukan karena ria. Iya, yang penting mah bilangin, yang penting mah bangun tidur jangan ria. Jangan dia, gua mas semalam anakku nangis mulu, aduh, itu kalau niat ria mah yang nggak dapet. Qala al-Manawi, berkata Imam Manawi, wal murad bisab'ina, maksud daripada 70 hamba saya tersebut taksir, ini mengatakan karena banyaknya. Biasa kalau orang Arab itu nyebut banyak itu 7, kayak kita 7 turunan, karena saking banyaknya. Bukan 7 turunan itu 7 turunan, bukan, tapi bisa lebih. Biasa orang Arab tuh kalau ngomong gitu, ya kita juga begitu kan bahasanya. Nubuandanya kagak habis 7 turunan, saking banyak itu. Itu maksudnya begitu, saking banyaknya. Intinya mah
Ini mengisyaratkan saking banyaknya pahala akan Allah berikan kepada itu perempuan yang begadang karena anak. Wa mislu jaujah, so, seperti istri yang seperti itu pula al-ammah, yaitu amat, hamba saya perempuan sekarang udah nggak ada, yang hamil daripada sayyidnya. Rawal Hasan bin Sufyan wa Tabrani dan Imam Tabrani wa Ibnu Asakir an Salamah adalah Sayyidina Ibrahim, itu pengasuh daripada Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umi Salamah ini salah satu orang yang ngurusin anak Rasulullah yang namanya Ibrahim. Ya, itu dia mendengar Rasulullah seperti itu berkata. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nih terkau pulang ngaji praktekin nih. Iya, nggak apa-apa. Innar rajula, pulang ngaji ntar ya. Bahwasanya laki-laki suami idza nadara ila imratiha, apabila dia memandang istrinya, wa nadrat ilaih, dan si istrinya memandang dia, itu lebih syahwatin dengan keinginan syahwat, au ghairiha, atau enggak ada syahwat sama sekali, nadarallahu ta'ala ilaihima, maka Allah akan memandang kedua si istri dan suami tersebut nadra rahmah, dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah obral rahmatnya. Jadi kalau pengennya rahmat sama hidayah mah jangan jauh-jauh, tapa dikali. Cukup datang ke rumah, buka pintu, pandang tuh istri, istri mandang tanpa ada syahwat ataupun lagi ada keinginan, Allah akan turunkan rahmatnya. Masya Allah. Enak apa enak? Enak dong. Oh, pahala tanpa disangka-sangka ini mah. Udah nikmat ketiban duren lagi. Masya Allah. Mandang istri pakai syahwat ataupun enggak, saling pandang dan memandang, Allah akan memberikan pandangannya, pandangan rahmat. Artinya Allah berikan rahmatnya secara cuma-cuma. Prakteknya kalau orang yang enggak tahu, wa idza akhadha bikafiha, bagaimana kalau ada lebih daripada mandang memandang. Nah, nih ya, gimana kalau ada lebih dari pandang memandang? Apa? Fa idza akhadha bikafiha, apabila dia sentuh tuh suami istrinya dengan tangannya, ya, ailiu alibaha, tujuannya untuk bersenda gurau, ya, biasa kalau kita bercengkrama dengan keluarga, au yujamiuha, atau memang ada tujuan tertentu, ya, main bola berdua, paham kan? Ya, ini mah tujuannya dia mau bercengkrama kek dengan istri, atau tujuannya memang ada yang lebih spesial daripada itu, lebih dari itu. Apa yang akan terjadi dikala selain memandang tadi sudah jelas, kemudian lebih dari memandang, dia bersenda gurau, dia pegang tangan istrinya dengan tangannya dengan lembut, dia belai atau umpama dia usaha atau bagaimana, itu mah terserah. Tasafatat dunubuhuma, Allah hancurkan dua pasangan tersebut segala dosanya, rontok dosanya. Megang doang itu, megang doang. Tadi mandang beda. Banyak punya bini dua, ada dosa. Ya. Dibalikin langsung. Jadi benar kalau kata Rasulullah, sempurna setengah umatku kalau dia kawin, setengah agamanya sempurna, karena semua ada di rumah tangga. Semuanya numpuk di rumah tangga. Kanzul, itu udah gudang segala-galanya, gudang hidayah Allah, gudang rahmat Allah, gudang ampunan Allah. Kalau orang sudah berumah tangga, itu mah udah obralan semua itu dari kebaikan-kebaikan dari Allah. Dari kemarin kita cerita kayaknya pahala nggak ada henti-hentinya. Itu semua berlaku di dalam rumah. Kebayangin. Setengah satu berarti ya. Ya, jadi kalau pengen nyari keberkahan mah jangan pakai jauh-jauh. Di rumah tuh berkah semua. Berkah semua, rahmat Allah semua, kasih sayang Allah semua. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Ya, dari mana itu dosa si istri sama suami yang tadi bersentuhan, ya, bersenda gurau atau ada keinginan yang lebih dari itu spesial, akan rontok dosanya. Keluar dari mana? Min khilali asabihima, dari sela-sela jarinya si perempuan dan si suami tersebut. Jika dia pegang dalam telapak tangannya, keluar dosa, ngalir dosa, ngocor, dosanya hilang. Mau dari laki ataupun dari suaminya.
dari suami dan istrinya. Ai min baniha wal murad, tapi maksud dosa yang rontok ini saghairud dzunub, yaitu dosa yang kecil-kecil. Dosa kecil-kecil, dosa nggak sengaja ngeliat cewek. Ya. Dosa yang kecil-kecil aja ini mah, dosa ngintip. Gede kali dosa ngintip mah. Lal kabair, dosa gede mah enggak. Tapi lumayan itu juga. Enggak pakai istighfar kita dosa rontok semua. Yang kecil hilang. Lumayan, justru makanya yang kecil-kecil kadang-kadang yang kagak berasa. Yang kecil-kecil ini kagak berasa, kita kagak pernah taubatin, makin lama makin segunung aja. Yang gede mah berasa. Orang kalau korupsi berasa dosanya, berasa banget kalau korupsi. Tapi dosa yang kecil yang kagak berasa mah, ya kita lagi ngopi, mandangin yang bukan murim, itu kan dosa kecil-kecil, itu kecil, makin lama makin badeg. Lal kabair wa malu dzalika bima idza kana qasdu ma'al ahbab. Nah, tapi ingat, nih ada niat. Kita megang istri harus ada niat supaya tadi ganjaran yang Allah obrol itu kita kantongin. Terhapusnya dosa rontok keluar dari sela-sela jari kita. Al-ibab, pertama niatnya al-ibab. Al-ibab awil walad ditaksir ummah. Pertama al-ibab, artinya apa? Tujuan kita untuk menjaga dari maksiat, pandangan kepada bukan muhrim. Jaga diri maksudnya dari perzinahan. Gitu. Jadi kita bersenda gurau dengan istri supaya kita terjaga, ya Allah, niatnya al-ibab untuk menjaga diri dari hal yang diharamkan. Kan ini halal. Awil walad, atau tadi mungkin yang spesial itu tujuannya menyentuh istri atau membelai istri dengan tujuan sesuatu yang lebih dari itu. Tujuannya untuk menghasilkan anak, ditaksiril ummah, dan tujuannya ke anak untuk memperbanyak umat Rasulullah, sebab ada anak dari kita orang muslim. Tujuannya itu sebab Rasul itu nanti di akhirat itu, jadi para Rasul itu nanti semakin umatnya semakin kelihatan banyak, akan semakin membuat dia bangga. Makanya kita banggain Rasul dengan cara apa? Banyakin anak. Banggain Rasul. Ya. Biar berkah punya anak banyak. Kita kadang-kadang ngeluh punya anak banyak. Boleh jadi mungkin kita tujuannya beda. Coba kalau kita niatnya banggain Rasul, Rasul juga akan banggain kita. Ditolong kita dari kesusahan. Banyak anak, tapi kalau tujuannya ditaksiril ummah untuk membanggakan Rasul nanti di yaumil qiyamah, Rasul juga akan ridho. Itu intinya. Niatnya yang benar. Ya, niatnya al-ifab tadi. Sentuh istri dengan niat al-ifab. Sentuh istri dengan niat untuk memperbanyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi sesuatu yang lebih dari bersenda gurau atau bercengkrama. Ini riwayat dari Maisyarah bin Ali wa Rafi'i. Ani bin Sa'id al-Khudri warwiya. Ada satu lagi riwayat. Ini sama aja kita ngaji ini, ada yang ngaji sirah juga istilahnya nih, hadis Nabi semua ini, cuman khusus rumah tangga. Ruwaya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru yang lebih spesial lagi. Tadi kan bercanda bersenda gurau, betul nggak? Nah, ini yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu ya. Ngerti kan maksudnya yang lebih dari itu? Diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-rajul, bahwasanya kata Rasulullah ada sesungguhnya seorang suami liyujami ahlu, dikala dia bersenggama dengan istrinya, jaujatihi fayuktabu lahu bijimaihi ajru waladin, maka dikala dia bersenggama Allah akan berikan ganjaran. Ini bersengamanya doang, Allah berikan ganjaran seperti seorang anak waladid dzakarin, anak laki-laki qatala fi sabilillah atau qatilin fi sabilillah, yang berperang fi sabilillah. Ganjarannya luar biasa. Kita sering dengar itu kalau dia terluka bagaimana pahalanya, kalau dia mati syahid pahalanya. Nah, kalau ada suami yang bersenggama dengan istrinya tapi tadi dengan niat yang lurus, dengan niat yang benar, Allah akan berikan
pahala orang yang jihad fisabilillah. Jadi kita lagi perang fisabilillah. Tapi kagak bawa senjata tajam, bawa senjata tumpul. Nah, bener kan? Bisa. Iya. Ya sama-sama perang. Cuman perangnya anak, pahalanya sama. Tinggal pilih mau yang mana, ayo. Nah, mau ke medan tempur ke mana, ke Israel, Palestina, apa mau di lapangan empuk? Nah, itu ganjarannya. Ini buat semangat juga ini, minum jamu kuatnya ya. Qatilul kuffar, itu yang berperang terhadap orang-orang kafir, la iddinillah, dan tujuan untuk menegakkan kalimat tauhid. Intinya orang yang berperang fisabilillah dengan niat karena untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sama dengan orang yang sedang, suami yang sedang main bola sama istrinya. Fakutila, kemudian dia terbunuh. Masyaallah. Hebat enggak tuh pahalanya? Ya, ini yang disebut dengan ibadah tanpa ria ini mah, ibadah tanpa takabur ini mah. Enggak ada ria ini mah ibadahnya. Beda sama salat pakai ada rasa ria. Kalau ini mah enggak ada rianya. Nah, itu ya. Ini pasal udah penutup ini. Besok pasal beda lagi udah. Walladzi la wa inna ma qala, pastinya Rasulullah berkata seperti itu. Artinya tadi orang yang bersenggama pahalanya seperti anak laki-laki yang berperang fisabilillah kemudian dia terbunuh. Kalau Rasulullah li'anna law wulidalah, kalau memang Allah mentakdirkan dia mendapatkan anak. Jadi kata Rasulullah alasannya karena kalau itu orang yang bersenggama kemudian Allah takdirkan dia mendapat anak laki-laki, mislu hadal walad, seperti laki-laki yang sedang berperang itu, lakana lo ajat tasabub, maka dia paling tidak menjadikan ganjaran buat dia karena menjadikan sabab itu anak lahir. Benar nggak? Jadi kita suka ngedoanya biasanya ini anak mudah-mudahan jadi jundun min junudillah, tentara sebagian daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ansarullah, orang-orang yang membela agama Allah. Fihi ya ma'ana Allah ta'ala khalaqahu, yang kita tahu bahwasannya Allah lah yang menciptakan itu si walad, dan Allah yang menghidupkan itu si walad, dan Allah yang memberikan kekuatan itu anak laki-laki untuk berperang ala jihad. Nah, lalu si orang tua apa? Walladzi ilaihi min tasabub faqat, orang tua mah hanya sebagai tasabub aja. Sabab itu anak lahir. Kan Allah yang menghidupkan tuh anak, dan Allah yang membesarkan tuh anak dan menghidupkan tuh anak, dan Allah berikan kekuatan dia untuk berperang fisabilillah. Itu kan Allah semua yang berbuat. Lalu orang tua dapat pahalanya gede banget, tasabubnya gitu. Tasabubnya, sababnya si orang tua gitu. Fa'alahu wa huwa liqa, yaitu bersenggama itu. Nah, sabab itu, sabab punya anak. Wa dzalika indal ibn Ibrahim, itulah tasabubnya apa? Dikala muncratnya ciperbentah masuk ke rahim. Gitu. Tahu ciperbentah? Tahu. Ini bedanya sama air kencing. Kalau air kencing kalau kita ngeden, kalau itu mah enggak ciperbentah. Kalau nggak ngerti tanya tuh Mang Idris tuh. Wa'lam ana pitawassul ilal walad. Perlu kita tahu, ini terakhir kata Rasulullah, kata dalam kitab ini keterangannya bahwasanya tawassul ilal walad, anak menjadikan satu alasan kurbah, menjadikan satu alasan jadi ibadah buat orang tua, itu dilihat dari 4 sisi. Jadi anak itu bisa jadi tasabub pahala kepada orang tua dari 4 sisi. Mana yang pertama, muwafaqatum abadillah, ini kan akur atau cocok dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kecintaan Allah, kesenangan Allah, bisa ibtahsilil walad di baqil jinsil insan, yaitu melestarikan turunan manusia. Ya, karena manusia itu dimuliakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Kita membuat anak sebagai tasabubnya. Maka cocok berarti dengan kasih sayangnya Allah, dengan kecintaannya Allah, yaitu para manusia melestarikan hidup manusia sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, anak bisa artinya satu buah ibadah
yaitu cocok dengan tolabu ma'abad di Rasulullah, yaitu dengan sebab anak kita seakan-akan mencari kecintaan Rasulullah, mencari cintanya Rasulullah. Kenapa? Ditaksiri dengan sebab memperbanyak turunan, manbihi mubahatihi, dan itu menjadikan Rasulullah bangga dengan banyaknya umat dari sebab kita punya anak. Gitu. Betul nggak? Nah, itu berarti akul, anak menjadikan tawasul. Artinya sampai kita kepada makom ibadah, qurbah, taqarrub kepada Allah. Wasalis, dan yang ketiga at-tabaruk bidu'ail walad. Kita bertabaruk seakan-akan buat bikin anak itu mengambil berkah dari anak dengan doanya si anak yang soleh. Ba'dahu, setelah kita meninggal. Jadi doa anak kepada orang tua yang orang tua meninggal itu satu keberkahan. Jadi kita tabaruk seakan-akan. Maka cocok berarti kalau anak adalah merupakan buah ibadah buat orang tua. Dan dilihat dari sisi yang keempat, asy-syafa'ah. Karena akur dengan salah satu penyebab itu anak jadi syafaat bimautil walad, dengan sebab si anak mati as-shagir yang kecil, idza mata qablah, kalau memang itu si anak mati sebelum orang-orang tuanya. Ya, jadi dari 4 sebab inilah maka kita sebagai orang tua memandang anak itu dengan semangat. Kenapa? Ini anak jadi wasilah. 1, cintanya Allah. 2, cintanya Rasulullah. 3, berkah dan doa anak. Dan yang keempat, syafaat dari anak. Betul nggak? Nah itu mudah-mudahan 4 alasan ini kita dapat semua, kita raih semua. Begitu. Jadi punya anak nggak patah arang dan nggak patah semangat. Semangat untuk membiayainya, semangat untuk mendidiknya. Begitu maksudnya. Supaya kita mendapat yang 4 ini. Ya, kalau umpama anak yang nggak sempat besar, baru umur 2 minggu meninggal, syafaat bimautil walad shagir. Mendapat syafaat dari anak yang belum balik, masih kecil, meninggal sebelum orang tuanya. Iya, nanti kan kemarin kan kita pernah dengar syafaatnya salah satunya apa? Nanti dikala orang tuanya di neraka Kausar itu yang menghadiahkan nyodorin minuman itu ya anak-anak itu, walul jannah, anak kepada orang tuanya itu. Lalu anaknya bagaimana kalau yang udah gede, meninggal udah gede atau meninggal udah gede? Ya, itu nanti yang ketiga yaitu doa anak soleh. Artinya dikala udah gede kita meninggal, anak doa anak yang soleh itu jadi tabaruk buat kita. Atau yang keempat, anak duluan yang meninggal masih kecil, maka dia yang akan menjadikan syafaat nanti ke orang tuanya. Itu penutup dari pasal yang ya apa, pasal apa nih? Itu pasal faslus salis, pasal ketiga. Tinggal pasal yang keempat, yaitu bi hurmatin nadir rajul ila nisai di aznabiyati waqsi. Jadi gitu ya. Terakhir dari masalah ini berarti tujuan kita anak harus kita semangat mendidiknya, sebab ada 4 nilai ibadah yang akan kita dapatkan: cintanya Allah, cintanya Rasulullah, berkah doa si anak yang soleh, dan yang keempat syafaat dari anak yang meninggal masih kecil atau mungkin bahasanya belum sempat besar, dia udah meninggal duluan. Kalau yang keempat mungkin kita duluan yang meninggal. Kalau yang ketiga, kalau yang keempat anaknya dulu yang meninggal. Gitu. Tidak segitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau nanya ngopi. Silakan yang mau bertanya. Keluar duluan bagaimana hukumnya begitu? Paham semua kayaknya. Oleh pacar gimana tuh? Dulu yang nanya pasal ngelonin tadi. Yang nanya apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya mau nanya. Itu istri yang menyusui, kadang kan bayinya tuh udah kenyang nyusu, Iya, terus itu susu ibunya bengkak, bapaknya yang gantiin. Nah, susunya itu diminum, gimana itu Pak Ustadz? nggak apa kan suci. Terima kasih. Masalah minumnya, minum susunya, suci nggak apa-apa. Suci. Terusin begitu. Kalau doyan mah Asal doyan aja. Tunggulah dari pabriknya. kayak rasa susu beruang. Sebab kalau umpama itu dihukumi najis, berarti bayi itu besar dari hal yang najis. Gitu. Nggak suci. Berarti separuh napas wali hatiku. Itu berarti suci. Atau demot. Kalau lumrah mulu hukumnya apa? Gak usah Ustadz yang jawab, gue yang jawab. Iya, doyan. Nggak doyan, namun doko. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa lah, bebas. Ya asal doyan aja. Asal buatan. Oke, pertanyaan. Ada pertanyaan, dua pertanyaan. Budari gue akan minum. Pertanyaan yang pertama, Badannya kayaknya cuma. tadi kan ada kalau kita menatap istri dan istri menatap kita kan pahalanya Allah ngasih rahmat kepada kita. Memandang dengan penuh rahmat. Dua. Ya. Pertanyaannya, apabila si suami istri ini belum tahu hukum ini, belum pernah ngaji tentang pahala tersebut, belum pernah ketemu gitu, apakah pahalanya berlaku atau tidak? Satu, pertanyaan pertama. Ya. Terus yang kedua, apabila suami istri bersenggama, kemudian di dalam hati suami istri atau suami atau istri tersebut mengucap lafaz Allah, tapi dalam hati, bagaimana hukumnya? Allah, Allah atau Muhammad Rasulullah gitu. Kalau ada orang lain Tanya nih. nantinya. Hah? Itu kayak cukup dua pertanyaan. Di rumah sama aku. Iya. Tapi pikirannya kemana-mana. Asik. Lanjut sama. Jadi ada pertanyaan, Oh. bagaimana kalau umpama intinya begini, melakukan sesuatu hal kebaikan tapi dia belum tahu itu kebaikan dan dia nggak tahu itu pahala seperti apa. Intinya mah bodoh lah itu. Bodoh ya bodoh. Ya. Awam. Jadi ada amalan yang mungkin kudu harus pakai niat dan dia harus tahu. Ada amalan yang bahasanya dia nggak pakai niat. Seperti amalan seperti ini ya. Amalan-amalan ini kan bukan amalan mahdon namanya, amalan umum. Artinya nggak pakai niatin, dia mandang udah dapat pahala. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau umpama dia nggak tahu hukumnya? Nah, hukumnya sebetulnya kalau masalah hukum dikala dia secara mujmalnya, secara keseluruhannya, dikala dia nyenengin suami itu udah berpahala dengan cara apapun. Adapun ini sempalan-sempalan daripada pahala yang didapatkan. Gitu. Jadi dikala umpama begini dia udah punya keyakinan kalau nyenengin suami itu berpahala. Iya. Sedangkan ini yang diceritakan kelebihan-kelebihan dari amalan yang nyenengin laki. Umpama kalau nyenengin laki modelnya begini, pahalanya apa? Itu doang mungkin yang dia nggak tahu. Tapi secara keseluruhan kalau dia umpama dia tahu, dia yakin itu berpahala, dapat. Gitu. Pada umumnya kan perempuan tahu melayani suami itu berpahala. Cuman kan yang nggak tahu tuh cabang-cabangnya aja. Cuma mandang laki seperti apa pahalanya. Terus bikin kopi, nyisirin anak, bantuin baju dia nggak tahu. Yang penting mah dia nyenengin laki itu berpahala. Gitu. Itu aja. Terus itu kalau nyebut nama Allah sedang bersama di hati ya nggak masalah. Kecuali jangan diucapin, jangan itu mah. Ya nggak sopan istilahnya. Sebab dalam keadaan satu aurat pada kebuka kan begitu. Kalau refleks. Sul adab, intinya sul adab. Kalau refleks Kadang-kadang kalau mancur belum Allah. mungkin kalau refleks mungkin itu kesalahan yang nggak sengaja, jadi nggak masalah kalau refleks mah. Kaget itu yang pertama kaget. Ya kalau refleks itu satu hal perkara yang nggak sengaja, berarti nggak masalah kalau nggak sengaja mah, kecuali kalau sengaja. Muncul lagi nahan-nahan. Ya sama halnya itu mah kesalahan yang nggak sengaja. Artinya
nggak ada niat itu mah, nggak ada niatan, nggak masalah. Iya. Jadi intinya mah kita ngasih tahu sama istri itu, Neng, dengan layani laki itu pahalanya besar. Kita nggak rinci satu-satunya. Udah cukup dia punya keyakinan seperti itu, cukup. Gitu. Jadi mewakili semua cabangnya. Hanya mungkin dia nggak tahu takaran pahala seperti apa yang akan dia dapatkan. Yang penting di mana dia nyenengin laki, situ akan ada rahmatnya Allah, ada kasih sayangnya Allah. Gitu Pak Jok. Jok. Gitu. Nanya Pak Jok, nanya. Udah punya masalah nggak? Kali ini masalah. Cuk, nggak usah malu-malu, ini mah forum. Satu. Semua masalah pasti. Mau ngomong Pak? Asik. Pertanyaan kalau cepat keluar gue. Udah. Mentakin. Jadi intinya mah ini kita dikasih tahu titik-titik pahalanya seperti apa supaya lebih semangat, supaya Assalamualaikum dipakai. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya mengenai tadi soal menyusui ya. Itu kan setiap sedotan anak yang menyusui ibunya mendapatkan Satu. satu Sedotan satu kebaikan. satu kebaikan ya. Nah kan zaman sekarang nih kebanyakan ibu-ibu banyak yang pekerja nih ya. Oh pakai Gitu ya. ya. Nah sekarang kan mereka caranya menyusui anaknya itu apabila nggak di rumah melalui pumping ya kalau sekarang tuh artinya pompa. Oh dia. Dipompa disimpan gitu kan. Itu masuk ke jur'ah. Di sini ada jur'ah. Itu maksudnya gimana tuh? Di sini ada dua bahasa. Satu musoh, dua jur'ah. Musoh itu berarti nyedot. Kalau jur'ah itu tegukan. Berarti itu modelnya kayak yang di kompa itu istilahnya. Ya yang dipompa itu. Ya, jadi sama intinya. Jadi di sini ada dua istilah. Satu jur'ah. Jur'ah itu takaran. Berarti kan itu mah pakai di kompa. Takaran berapa takaran gitu ya. Ya, jadi kalau untuk balasannya apa? Sama dengan yang musoh. Kalau musoh itu yang langsung, kalau jur'ah itu yang nggak langsung. Sama aja berarti. Jadi kan ini bahasanya ada dua. Ada jur'ah. Jur'ah itu setegukan. Jadi modelnya kalau ini kan setegukan, istilahnya kalau sekarang itu ya begitu modelnya. Ya, pakai takaran. Jadi ada dua di sini. Ada musoh, ada jur'ah. Mana tadi? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawain mananya? Ini. Nah, nih ya bikuli jur'atin wa bikuli musatin tuh. Wa bikuli jur'atin bikuli musatin hasanatun. Satu kali tegukan dan juga satu kali sedotan nyotan itu satu kebaikan. Mungkin kalau jur'ah itu istilahnya yang sekarang itu yang pakai di kompa. Kalau yang musuh itu yang langsung. Tapi bisa nggak itu? Kiasan isbat. Kalau dulu kan budaya orang Arab. Oh ke orang. Disusuin. Iya, disusuin. Kalau sekarang kan formula. Bisa nggak tuh isbat ke situ? Mungkin nanti itu mah pahalanya kembali ke biayanya. Ke gajiannya ke itu orang yang nyusuin. Kalau dulu kan nyusuin. Ya. Kalau nyusuin kan emaknya nggak netain. Ya soalnya di sama orang, nyewa bahasa nyewa orang. Kalau sekarang kan nggak ada begitu. Ya. Mungkin nanti itu kepada pahalanya pahala biaya. Pahala kepada biaya, bukan pahala pahala yang susuan. Susunya berarti ya. Ya, pahala ke biaya anak. Jadi biayain anak, mu'nah, kembali kepada nafkah jadinya. Nafkah ngurus baby sister. Ya kalau dilarang Rasul zaman dulu nggak boleh, emang Nabi juga disusuin sama Ya. orang sih. Adat kan itu kembali ke adat. Iya itu mah ada. Iya, ke adat. Nabinya nyusuin Tetap sama- dapat pahalanya pahala mu'nah, pahala biaya, pahala nafkah ke anak. Ya itu luar biasa juga pahalanya, pahala nafkah ke anak. Orang kalau sekarang susu sapi. Ibu ya, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan bukan? Ya, titipan bukan. Titipan. Libidonya perempuan itu kan mungkin beda-beda ya. Ustaz. Iya.
Nah, sementara kebutuhan laki-laki itu kan nggak memandang waktu, Ya, kadang tempat juga di mana aja jadi. jadi Jadi dulu sih, ntar juga nyampe. mungkin ini yang tadi megang-megang tapi spesial gitu. Larinya ke situ. Tujuannya ke spesial. Jadi kalau laki-laki kan begitu butuh harus segera dilayani. Ya. Sementara perempuan itu kadang-kadang nunggu moodnya, penting nunggu moodnya. Intinya Tapi- pertanyaannya kalau dia nggak mood apa gimana? Kadang-kadang dia itu lebih mementingkan begini, Ustaz. Mau tiba-tiba, tak dulu belum sholat, Oh gitu. tak dulu ini belum ini. Alasannya tuh Ada aja. Nah itu, tapi alasannya buat yang itu kayak sholat, yang Iya, nggak ada yang alasannya nggak bagus, nggak ada memang. Ya, Gimana? pokoknya Ustaz? alasan aja intinya mah. Ada alasan. Ya. Ini sebetulnya pertanyaan klasik yang udah lama ini. Artinya itu mah kebijaksanaan laki aja. Artinya begini, dikala laki mau, maka hukumnya wajib bagi perempuan melayani. Mau bini ya, mau bersenggama, maka wajib. Kan kata Rasulullah, sekalipun di atas tunggangan onta. Kalau laki mau, maka si perempuan wajib melayani. Wajib melayani. Ya. Intinya begitu. Adapun kalau umpama si perempuannya, dikala laki berkeinginan, kemudian si perempuan pakai ngentar. Ntar dulu bang. Kemarin udah jelas, perempuan kalau umpama tidak langsung melayani laki dikala laki mau, maka Allah akan melaknat. Iya. Ada bahasa begini, tanggung bang nih, kayak nasi belum matang, lagi goreng umpama. Atau umpama tadi alasan apa kayak pokoknya alasan aja. Tetap mau bagaimanapun tidak boleh ada bahasa taswib. Taswib itu berarti entar dulu, walaupun jangkanya cuma sedetik. Walaupun alasannya ngotorin perabotan doang. Pokoknya mau alasan apapun, alasan ibadah sekalipun, ya umpama dia mau sholat dulu apa dia mau ngapain dulu, ya jadi nanti ini kembali kepada lakinya, kembali kepada laki. Artinya dikala lakinya dia bijak, dia apa, yaudah yang penting dia diridoin aja. Artinya begini, timbang semenit doang menungguin, nggak gitu. Atau timbang jangan ke semenit sejam gue tungguin, kan begitu bahasanya. Iya, ya artinya itu kebijakan laki. Tapi ingat dikala laki nggak itu, maka akan menjadikan dua masalah buat istri. Masalah buat istri ntar. Iya. Iya. Kalau kita nggak itu kasihan. Iya. Kan? Itu jadi kan kembali kepada kita. Makanya kan tujuan ngaji itu seperti itu, supaya kita itu lebih bijak menghadapi sesuatu sekalipun yang emergensi sekalipun hal masalah ini. Maka dikala umpama tidak langsung terlaksana, apa berat sih kalau kita cuma bahasa begini, timbang semenit doang, begitu bahasa. Timbang masak ikan asin doang begitu. Timbang 2 rakaat doang gitu. Timbang sholat zuhur 4 rakaat doang begitu. Ya, sabarlah dikit. Makanya kan Allah ciptakan perempuan itu kenapa lebih agresif dalam hal ini daripada laki? Ya karena itu tadi, supaya itu perempuan bisa ngimbangin. Laki mau dia langsung ada begitu, langsung naik libido. Itu mungkin salah satu hikmah juga Allah ciptakan perempuan itu lebih daripada laki. Terus kaitan sama libido, Ustaz. Libido itu kan kadang perempuan ada yang disunat, ada yang enggak. Gimana, Ustaz? Perempuan ada yang disunat, ada yang enggak. Oh ya, itu sunat ya. Terus Kaitan dengan libido memang itu pengaruh. ya ada kaitannya itu, hidungnya itu kan ada daging lebih yang harus dipotong. Cuman kan itu istilah kalau ulama-ulama masalah sunat perempuan, tapi Imam Syafi'i mau tetap hukumnya harus disunat. Iya, tujuannya tadi pengaruh juga. Itu kan kalau nggak salah yang saya tahu bidrunnya itu ada ujungnya itu yang dipotong. Iya. Mungkin salah satunya itu juga untuk pemancing dia itu untuk lebih ada libidonya lebih daripada antar suaminya. Pengaruh. Ya sama halnya dengan sunatnya seorang laki-laki juga itu luar biasa itu pengaruh. Iya, pengaruh. Nyari nggak? Anjok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz nih mau nanya.
Tadi di dalam bahasan yang barusan ada kata jihad. Di sini sih yang saya mau tanyakan, kita ini manusia pada umumnya banyak lalainya. Saya pernah dengar untuk jihad ini di masa kini ini kayaknya agak susah. Pertanyaan saya untuk jamaah, khususnya saya, untuk mendapatkan syahid itu bagaimana tipsnya itu? Tipsnya? Mati syahid maksudnya? Iya, itu kan kita intinya yang dia tanya bagaimana khususnya- supaya kita mendapat mati husnul khotimah. Iya. Iya. Siap. Enggak, jadi intinya begini, dia nanya ada itu mah omongan pertama itu cuma basa-basi doang. Ujungnya mah bagaimana supaya kita mati baik, intinya gitu aja. Ada tip supaya kita mati baik. Saya pengen tanya, ada nggak sih yang cita-cita pengen mati lagi sholat? Tipnya apa? Banyakin sholat. Tipnya banyakin sholat. Mudah-mudahan itu sholat terakhir. Ada nggak yang waktu yang lagi pengen baca Quran? Sering-sering baca Quran. Itu tipnya seperti itu. Pengen juga, artinya secara umumnya pengen kita nggak mati dalam keadaan baik. Maka jagalah doa batin kita dalam keadaan baik. Setiap hari, setiap detiknya. Siapa tahu itu detik yang terakhir. Seperti itu maksudnya. Kalau kita pengen mati husnul khotimah, kalau mati syahid mah mungkin rada tinggi derajatnya. Kita paling gak husnul khotimah. Ya husnul khotimah ya syahid itu husnul khotimah juga secara umum. Husnul khotimah ya secara umum. Ya salah satunya syahid. Artinya kalau kita ingin mati dalam keadaan baik-baik, maka sering-seringlah berbuat baik supaya kebaikan itulah kebaikan yang terakhir dalam hidup kita. Sehingga kita bakal takut untuk berbuat jahat. Takutnya kejahatan itu yang menjadi penutup kita. Maka tipnya, kata alim ulama, kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, umpama ada orang niat pengen mati baca Quran, banyakin baca Quran. Ada orang pengen mati dalam keadaan dia mau kemanapun dalam keadaan baik, udah niatnya dari rumah, niat nyari ilmu. Kita kan nggak tahu umur, apa terjalan ketabrak atau bagaimana, mati tempat, udah niat nyari ilmu, mati dalam keadaan mati ilmu, nyari ilmu. Jadi usahakan setiap kita mau kemanapun dengan niat lillahi ta'ala, niat ibadah, supaya kita di jalan itu takut umur nggak ada, mati dalam keadaan kita ada niat ibadah kepada Allah, dalam keadaan ibadah maksudnya. Jadi kalau mati habis senggama gimana? Ada aja. Ya sebetulnya ya, tadi kan tergantung niat. Tadi kan niatnya kita senggama apa niatnya? Niatnya kita senggama kan tadi kan kita ngambil dari 4 itu. Niat karena untuk menggapai cintanya Allah, menggapai cintanya Rasulullah, menggapai berkah dari anak. Kalau umpama nanti takdir punya anak, berkah sapa anak. Kalau nanti punya anak dan anak meninggal, kan begitu. Ini syahid kalau. Ya, syahid. Oh, syahid. Artinya husnul khotimah. Husnul khotimah. Kita kalau syahid kategorinya kan yang paling itu kan mati medan tempur ya, ekstrim lah bahasanya. Ya paling nggak kita kan suka mintanya bukan yang umum aja, yang secara umum aja. Apa ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnul khotimah. Gitu. Sebab husnul khotimah itu yang jamin kita surga. Atau Ustaz, habis segama kemudian dia kongko, paginya meninggal. Kita tahunya dia belum mandi wajib karena istrinya datang ngomong ke kita itu bahwa Nanti macam-macam hukum pikir itu masalahnya. Jadi kalau masalah akan ditanyakan matinya, kan mati itu rahasia Allah. Intinya gitu, kalau yang namanya orang mati rahasia Allah, kan dia yang tahu hati dia, Allah dan dia sendiri. Gimana dia niatnya? Ya umpama kayak orang jalan kerja terus tabrak mati sama tronton, umpama baru juga mau jalan udah disambar mobil mati. Kan kita nggak tahu dia niat dari rumah tuh kerja mau ngapain? Apa kerja nyari dunia, apa kerja mau nyari doa Allah, kan begitu. Nah kita sebagai orang yang nggak tahu tentang hati orang, kita berhusnudzon. Wajib kita berhusnudzon. Nggak boleh kita suudzon sama orang, apalagi orang yang meninggal.
Nah, ini kan baiknya kalau habis Iya. segama itu Iya. kan banyak mungkin ya orang-orang tertentu dia keluar, dia belum mandi, dia keluar ke pos ronda, Iya. kongkong segala macam. Jadi intinya kalau masalah itu nanti lagi ke kupiki kalau masalah mandinya. Kalau masalah dia itu meninggalnya dalam keadaan seperti itu, memang dalam keadaan besar kan. Tapi kan artinya dia habis ibadah jima bahasanya. Iya. Tapi kita yang penting husnudon sama orang yang meninggal itu seperti itu aja. Baik sangka lah bahasanya. Apalagi track record kehidupannya baik, apalagi seperti itu. Orang baik itu Ustaz. Di kompleks saya. Lu mandiin mayat Kita udah ya termasuk. makanya kita saling doain dah, saling doa untuk supaya kita husnul khotimah. Gimana junub lah dimandiin ya. Diniatin ya. Ya, Mandiinnya semuanya lah mandiin mayat. Kayak lagi yang kau walaupun dia dalam bulan junub gitu. Iya semuanya, walaupun nggak mandi dalam junub gue dimandiin. Meninggal masih dalam keadaan tes dulu bu, tes. Enggak orang mandiin mayat semua begitu. Semuanya. Dimana nanti naik ke Mandi hukum. besar Kalau masalah gitu ya. mandian tadi lari ke hukum fikih gitu. Karena ada itilaf juga ulama. Adapun masalah itu orang meninggal, Kalau mati dalam keadaan hadas mungkin masalah akhlak. ya. Itu aja kali. Adapun kalau dipertanyakan masalah itu orang matinya gimana, kita husnudon sebagai manusia. Itu aja intinya Kita Bapak. lagi junub keluar makan aja nggak. Ya sekalipun itu orang mati dalam keadaan junub sekalipun, cuma kan yang menyebabkan dia junub kan dari ibadah dia, Iya, sebab ibadah. Tiap hari junub. Sebenarnya tiap hari junub. Bukan dari sisi itunya, yang lucunya istrinya bilang. Oh bilang, harusnya diam-diam aja ya. Harusnya diam Atau aja habis kalau main. ngomongnya empat mata aja. Dia bilang tadi. Tapi emang Mbak Koyo istrinya Iya. sama waktu kasus terus temennya Abdul Ghani juga bilang. Istrinya bilang sama Pak Juri, apa emang Sama Amil juga cerita dia lagi mau emang matinya dimandiin. di atas pusar. Kecapean. Iya. Jantung. Dia pas mau dimandiin Jantung Amil. gimana? Kan sebenarnya yang namanya orang mati kan dua bebas kewajiban. Nanya bagaimana lagi. Paham nggak? Habis itu. Iya, kan mandi junub wajib. Mungkin ada itilaf ulama, ada yang mandi junub apa udah langsung mandi mayit aja ya, karena kan orang ada yang bilang orang mati itu berkewajiban, ada mungkin harus mandi junub dulu atau bagaimana gitu. Itu menurut hukum fikih yang ngatur. Kalau masalah sifatan dia mati husnul khotimah itu mah yang penting kita husnudon. Wallahu alam. Kita kan nggak tahu testing orang terakhir itu seperti apa, lulus apa enggak. Maaf nanya. Lagi kali. Hukum isu Habis itu lipat. Aku habis ini pas banget. makanya kalau dulunya namanya banyak kawannya. Di sini tutup aja. Udah cukup. Saatnya udah pengen masuk. Kayaknya bini banyak kenjot kalau pahala banyak. Ya mah buat memperbanyak. Itu tadi mandangnya aja rahmat tuh. Menjalankan Itu satu bini, kalau tiga bini Buset. mending lama-lama Oke. turun. Baik para jamaah, kita akhiri saja pengajian pada malam ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.